Guys, pernah nggak pengen beli sesuatu yang agak mahal kayak motor baru, laptop atau HP, terus tiba-tiba mikir 2 kali karena kondisi ekonomi lagi nggak menentu? Harga bahan pokok dan bahan baku naik, nyari kerja makin susah, dan efisiensi di mana-mana. Tapi di saat yang sama, ada seorang gubernur yang tanpa ngerasa bersalah menganggarkan dan beli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah dari uang pajak. Uang kita semua dari hasil kerja nyaris setiap hari. Kasus pembelian mobil juga nggak bikin dia kapok dan belajar. Belakangan, dia merenovasi rumah dinas dengan menganggarkan 25 miliar rupiah. Anggaran makanya 10 miliar setahun dan sebagian tagihan itu mengalir ke resort milik keluarganya sendiri. Pertemuan dan rapat pemerintahan kerap digelar di resortnya sendiri. Nah, belakangan dia juga klarifikasi kalau anggaran ini turun tiap tahunnya dari 15 M tahun 2024 jadi 10 M tahun 2026. Tapi kalau lo pikir semua itu bisa diawasi oleh legislatif, yakni DPRD-nya, ketua DPRD-nya adalah kakak kandungnya sendiri. Ini bukan cerita tentang satu pejabat yang serakah, karena kejadian kayak gini lumrah ditemui di berbagai daerah. Skandal Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur, adalah miniatur kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Dan harusnya kasus kayak gini udah harus berhenti sekarang juga. Gue bahas selengkapnya di Room for Improvement. Balikpapan, sebuah kota yang tumbuh besar bersama industri minyak dan gas. Rudy Masud sebenarnya nggak berasal dari keluarga miskin, guys. Bukan juga nama besar turun-temurun. Tapi dari sini, keluarga Masud membangun sesuatu yang kemudian jauh lebih berharga dari aset fisik manapun, yakni jaringan kekuasaan. Rudy bukan tipikal politisi yang langsung terjun dari bangku kuliah. Sebelum masuk dunia politik, dia adalah pengusaha, pemilik PT Barokah Perkasa Group yang bergerak di sektor transportasi migas, penunjang eksplorasi lepas pantai, dan galangan kapal. Bisnis yang tumbuh di wilayah yang kaya sumber daya alam dengan relasi ke pemain besar industri energi nasional. Karir politiknya baru benar-benar meledak sejak 2019 ketika terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur. 5 tahun di Senayan ngasih dia akses, relasi, dan yang paling penting, reputasi. Di Pilkada 2024, Rudy langsung mencalonkan diri sebagai gubernur bareng wakilnya Seno Aji. Mereka menang. Tanggal 20 Februari 2025, Rudy resmi dilantik sebagai gubernur Kalimantan Timur. Tapi ada banyak yang nggak diceritakan dalam kampanyenya. Ketika Rudy pergi ke Jakarta jadi gubernur, kursi DPR-nya di Senayan nggak diisi orang lain. Kursi itu diisi oleh istrinya, Sarifah Suraidah. Satu keluarga punya 2 cabang kekuasaan di 2 lembaga yang seharusnya saling mengawasi. Dan itu baru permulaan. Untuk memahami Rudy Masud sepenuhnya, lo harus kenal istrinya juga. Karena dia bukan sekedar istri gubernur. Dia adalah anggota DPR RI aktif dari fraksi Golkar, duduk di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, BUMN, dan persaingan usaha. Dia juga pengusaha, pemilik PT Barokah, perusahaan yang namanya akan muncul lagi dalam cerita ini di konteks yang jauh lebih krusial. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Sarifah menunjukkan kekayaan yang jauh melampaui sang suami. Nilainya disebut 13 kali lipat lebih besar dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi yang membuat Sarifah mendadak viral bukan kekayaannya, bukan posisinya di DPR, tapi sebuah video pendek yang beredar luas di awal 2026. Dalam video itu, Sarifah turun langsung menyapa seorang penjual sayur lansia di sebuah lapangan terbuka. Gesturnya hangat, dia ngasih uang tunai. Tapi yang bikin jutaan orang berhenti dan melongo adalah penampilannya. Gaun putih panjang gaya klasik, topi lebar, dan perhiasan berkilau di jari, telinga, dan lehernya. Sementara di depannya berdiri seorang nenek penjual sayur. Warganet menyebutnya bergaya noni Belanda, ironi yang menohok. Ketika dikritik, Sarifah merespon lewat Instagram story-nya dengan kalimat yang kemudian justru memperpanjang kontroversi. Hidup cuman sekali, hidup nggak bisa diputar lagi. Tim ahli gubernur yang ikut buka suara pun tidak lebih bijak responsnya. Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Seolah bagi mereka yang ada di pucuk kekuasaan, kekayaan yang lama adalah alasan yang cukup untuk bergaya di hadapan rakyat yang susah, rakyat yang miskin.
Februari 2026, baru setahun sejak menjabat, sebuah dokumen pengadaan bocor ke publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan 8,5 miliar cuman buat satu unit kendaraan dinas gubernur melalui APBD Perubahan 2025. Jenis kendaraannya Range Rover Autobiography LWB Plug-in Hybrid EV, versi paling premium dari salah satu merek SUV paling mahal di dunia. Untuk konteks, itu bukan mobil untuk melewati hutan. Itu adalah kendaraan yang biasa parkir di depan hotel bintang 5. Pemprov Kaltim bikin pembelaan. Medan Kaltim berat, butuh kendaraan handal. Kaltim sebagai penyangga IKN memerlukan representasi yang setara. Nah, Rudi sendiri angkat bicara dan memperkuat narasi itu. Katanya, Kaltim adalah miniatur Indonesia dan wajah bangsa. Dan wajah bangsa tidak boleh ditumpangi mobil biasa. Mobil ini juga untuk menjaga marwah Kaltim sebagai calon ibu kota negara. Tapi satu media lokal, Niaga Asia, menemukan sesuatu yang menarik. Rudi menyebut mobil itu akan ditempatkan di Jakarta untuk melayani tamu Pemprov Kaltim. Sementara yang paling sering berada di Jakarta adalah istrinya Sarifah sebagai anggota DPR. Nah, pertanyaan itu dibiarkan menggantung tanpa jawaban resmi. Nah, yang jelas KPK, BPK, dan Kementerian Dalam Negeri semuanya memberi sinyal agar pengadaan itu ditinjau ulang. Kritik datang dari semua penjuru, akademisi, DPRD, aktivis, sampai rakyat secara luas, gak cuman dari Kaltim guys. Pada awal Maret 2026, Rudi akhirnya mau nurut. Lewat video klarifikasi di Instagram, dia membatalkan pengadaan dan meminta maaf. Mobilnya dikembalikan, dana masuk kembali ke kas daerah. Tapi publik tidak bisa memaafkan apa yang sudah mereka ketahui. Bahwa di saat rakyat Kaltim berjuang dengan kondisi ekonomi yang berat, gubernur mereka sempat dengan santai memesan kendaraan yang harganya setara dengan membangun puluhan ruang kelas baru atau ratusan meter jalanan rusak parah yang menghambat aktivitas rakyatnya sendiri untuk mencari sesuap nasi. Belum selesai kontroversi mobil, kontroversi baru muncul belakangan. Masih dalam periode yang sama, Pemprov Kaltim mengalokasikan total 25M untuk renovasi kompleks rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Rinciannya sekitar 6M untuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, 3M untuk renovasi rumah jabatan gubernur, 1,2M untuk ruang kerja wakil gubernur, dan sisanya untuk interior, guest house, ruang pertemuan besar, serta fasilitas pendukung. Ini dilakukan di tengah situasi di mana pemerintah pusat sedang memangkas anggaran besar-besaran. Instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo jelas, kurangi pengeluaran tidak esensial, terutama yang berbau kemewahan birokrasi. Pihak Pemprov kembali membela diri. Renovasi dilakukan karena bangunan sudah butuh perbaikan, terutama untuk menyambut posisi Kaltim sebagai beranda nasional di era IKN. IKN selalu jadi alasan mereka. Sementara situs itu sendiri gak berkembang signifikan pembangunannya. Nah, proses belanja bahkan diklaim sudah selesai sebelum tahun anggaran berakhir dan kini sedang diaudit BPK. Tapi guys, warga Kaltim mencatat ironi yang menyakitkan. Di saat iuran BPJS Kesehatan puluhan ribu warga tidak mampu dialihkan kembali ke pemerintah kabupaten atau kota karena efisiensi, rumah jabatan gubernur justru direnovasi puluhan miliar. Walaupun belakangan dia bilang angka itu tidak hanya untuk rumah dinas, tapi untuk 57 item pengerjaan. Di antara semua sorotan publik terhadap Pemprov Kaltim, satu isu yang lebih sedikit dibahas tapi lebih dalam implikasinya adalah soal Harum Resort. Harum Resort adalah sebuah fasilitas yang punya afiliasi kuat dengan keluarga Gubernur Rudi Mas'ud, dan dalam dokumen pengadaan langsung yang berhasil dikumpulkan media lokal arusbawah.co terdapat tagihan-tagihan dari Harum Resort ke Pemprov Kaltim untuk jamuan tamu negara pada awal Januari 2026. Dokumen yang beredar nunjukin tagihan seperti tagihan jamuan tamu Gubernur Kaltim di Harum Resort periode 1-3 Januari 2026 Rp48.240.000. Lalu tagihan Natura di Harum Resort Rp48.740.000. Belanja cindera mata untuk kunjungan Menteri ESDM Rp48 juta. Total nilainya mencapai Rp144 juta. Nah, secara regulasi berdasar Perpres nomor 46 tahun 2025, pengadaan langsung atau tanpa tender di bawah 200 juta masih diperbolehkan. Tapi dalam aturan
aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ada prinsip yang namanya arm's length, yaitu jarak yang harus selalu ada antara pengambil keputusan dan penerima manfaat dari keputusan itu. Karena tanpa jarak itu, publik gak punya cara untuk tahu apakah keputusan diambil berdasarkan kepentingan publik, negara, atau kepentingan pribadi. Dan di kasus Harum Resort, jarak itu nggak ada. Maka ketika yang ditunjuk adalah entitas yang terafiliasi dengan si penunjuk sendiri, mekanisme yang seharusnya mempercepat birokrasi justru berubah jadi celah lebar yang gampang dimanfaatkan untuk dugaan keuntungan segelintir orang. Pemprov Kaltim merespons dengan menyebut penggunaan Harum Resort justru merupakan bentuk efisiensi karena nggak ada biaya sewa ruangan, tidak ada pajak hotel, lebih murah dari hotel komersial. Namun pertanyaan berikutnya, ini efisiensi yang menguntungkan rakyat dan ekonomi lokal atau efisiensi yang menguntungkan keluarga gubernur? Karena keduanya bisa kelihatan sama dari luar. Sekarang kita lihat gambar besarnya. Satu keluarga dengan banyak kursi syarat konflik kepentingan. Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur 2025-2030. Sarifah Suraidah, istri Rudy, anggota DPR RI, fraksi Golkar, Komisi 6. Hasanuddin Masud, kakak Rudy, Ketua DPRD Kalimantan Timur. Rahmat Masud, kakak Rudy, Wali Kota Balikpapan, periode kedua. Syahriah Masud, saudara kandung Rudy, anggota DPRD Kaltim. Abdul Ghafur Masud, saudara, mantan Bupati Penajam Pasar Utara. Hijrah Masud, saudara, Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur atau TAGUPP. Ketika dikonfirmasi soal ini di hadapan demonstran, Rudy menjawab dengan argumen yang terdengar logis tapi menyingkirkan inti persoalan. Semua anggota keluarganya dipilih melalui proses demokratis yang sah. Ini benar secara prosedural, tapi dalam praktek pemerintahan masalahnya bukan legalitas, masalahnya adalah fungsi pengawasan. Kakak Rudy, Hasanuddin, adalah Ketua DPRD Kaltim, lembaga yang seharusnya jadi pengawas eksekutif. Gimana mekanisme check and balances itu bisa bekerja ketika pengawasnya adalah saudara kandung yang diawasi? Pertanyaan itu tidak dijawab. Dan di Kaltim, pertanyaan tanpa jawaban punya cara untuk berkumpul menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Semua itu akhirnya meledak. 21 April 2026, ribuan orang dari mahasiswa, aktivis, warga biasa turun ke jalan di depan kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Mereka menyalakan flare. Mereka berteriak meminta Rudy keluar menemui massa. Tuntutan mereka bukan satu atau dua hal, guys. Mereka menuntut audit total kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktek KKN, pembubaran tim ahli yang dianggap pemborosan, transparansi anggaran, dan yang paling lantang, akuntabilitas atas semua kontroversi yang telah menumpuk sejak hari pertama Rudy menjabat. Demonstrasi itu berakhir dengan amarah yang membludak dan tidak tertahankan. Dan di mana Rudy Masud saat itu? Di dalam gedung Kapolda Kaltim, mengkonfirmasi bahwa gubernur dan wakil gubernur berada di dalam kantor selama aksi berlangsung. Rudy bahkan sempat menunaikan salat zuhur di masjid dalam kompleks Pemprov. Lalu saat situasi mulai mereda sekitar pukul 21 WITA, Rudy keluar dari kantor, langkahnya cepat, pengawalan ketat, tanpa berhenti, tanpa pernyataan. Langsung masuk ke rumah dinas yang hanya berjarak 100 meter. Nah, keesokan harinya, Rudy baru angkat bicara lewat video Instagram. Berterima kasih kepada mahasiswa, mengajak masyarakat jadi mata dan telinga pemerintah. Nah, akhir Mei pun massa kembali berdemo dan menuntutnya mundur. Massa juga mendesak DPRD menggulirkan hak angket untuk mencopot Rudy Masud. Kalau lo perhatiin semua yang terjadi di Kaltim dalam 1 tahun pertama kepemimpinan Rudy Masud, ada satu pola yang terus berulang. Setiap kontroversi direspons bukan dengan koreksi substantif, tapi dengan narasi baru yang jauh lebih besar. Mobil mewah dibentengi dengan marwah Kaltim. Renovasi rumah dinas dibalut dengan beranda nasional. Jamuan di resor keluarga dikemas sebagai efisiensi. Dinasti politik dibela dengan proses demokrasi. Ini bukan kebodohan, melainkan strategi. Dan strategi itu bekerja seenggaknya sampai April 2026 ketika rakyat Kaltim memutuskan nggak cukup hanya mengkritik di kolom komentar. Ini 3 pelajaran yang bisa kita tarik biar nggak selalu dibodohi pejabat dan menghentikan praktek serupa di negara ini, teman-teman. Karena kalau lo sadari, kasus di Kaltim cuma satu contoh kecil dari apa yang terjadi di banyak daerah dari berbagai level pemerintahan. Pertama, narasi marwah adalah senjata paling berbahaya di tangan pejabat yang salah. Ketika pengeluaran berlebihan dibingkai sebagai kebanggaan daerah, kritik terhadapnya terasa seperti mengkhianati daerah kita sendiri. Nah, ini bukan
kebetulan, ini adalah konstruksi yang sengaja dibuat. Sebagai warga, kita perlu terlatih membedakan antara marwah yang sesungguhnya yang dibangun dari kesejahteraan rakyat dengan marwah yang cuman tameng untuk kemewahan pribadi. Kedua, dinasti politik adalah ancaman, bukan sekedar masalah etika. Boleh atau enggaknya anggota keluarga menduduki jabatan publik bisa diperdebatkan. Tapi yang nggak bisa diperdebatkan adalah ketika satu keluarga mendominasi cabang eksekutif sekaligus legislatif di level yang sama, mekanisme pengawasan hancur dari dalam. Bukan karena niat jahat, tapi karena nggak ada lagi pihak yang independen buat berkata tidak, dan nggak ada lagi mereka yang berani ngomong jangan. Ketiga, transparansi anggaran bukan hak istimewa, ini hak dasar warga, hak dasar kita. Pemprov Kaltim nggak berbohong soal total anggaran, mereka rilis angkanya, tapi angka total tanpa transparansi mekanisme distribusi, siapa yang menerima, melalui proses apa, berdasarkan kriteria apa, adalah transparansi yang palsu, guys. Dari kasus Harum Resort nunjukin bahwa ada celah struktural yang sedang dimanfaatkan, belanja dibagi-bagi di bawah ambang batas lelang sehingga tidak perlu kompetisi terbuka. Nah, dikhawatirkan ini merupakan rekayasa terang-terangan buat mengakali hukum dan prosedur. Kalimantan Timur bukan provinsi biasa. Dia adalah titik strategis di Indonesia saat ini, rumah bagi IKN Nusantara, wilayah kaya sumber daya alam, dan seharusnya jadi contoh tata kelola pemerintahan modern yang bisa dibanggakan ke seluruh dunia. Potensinya nyata dan seharusnya rakyatnya juga berhak mendapat yang terbaik. Tapi 1 tahun pertama pemerintahan Rudy Mas'ud mengajukan pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab. Ketika semua celah sistem dimanfaatkan oleh keluarga yang sama, gimana suara rakyat akan didengar? Pertanyaannya kemudian, akankah Rudy Mas'ud dan keluarganya mendengar? Nah, kalau lo suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan komen di bawah. Menurut kalian, apakah praktik serupa juga terjadi di daerah kalian? Ceritain di bawah ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.